Shalom semuanya, selamat malam. Saya percaya semua pasti ada dalam anugerah dan kasih-Nya. Dan malam ini kita akan belajar lagi tema bulan kedua. Seperti saya bilang, ya tahun ini Tuhan memberikan saya sebuah tema utama, yaitu tema tahunan, yaitu abide atau melekat. Nah, bulan kedua ini saya akan berbagi tentang abide in the truth, melekat pada sang kebenaran, bagian 2. Saudara, hari-hari ini semakin saya pikirin, semakin kelihatan. Ketika Anda bangun tidur, pilihannya cuma 2. Melekat pada fakta yang beredar di seputar kita, atau melekat pada setiap janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab-Nya. Amin. Jadi cuma ada 2, saudara, cuma ada 2 pilihan. Melekat pada kebenaran atau melekat sama fakta. Itu aja. Fakta berubah terus. Akibatnya Anda menavigasi hidup Anda, ngikutin fakta ini, ya, kayak orang ditembakin sama segala macam peluru dan Anda harus nangkis semuanya. Ya. Karena begitu banyak fakta yang beredar. Yang omongannya ini, ngomongnya itu, ceritanya ini, ceritanya itu. Ya. Tapi kalau Anda memilih yang utama, yaitu melekat sama sang kebenaran, Anda cuma diminta merenungkan firman itu siang dan malam. Challenge-nya tidak pernah kecil. Ya, karena ketika Anda mengikuti fakta atau Anda percaya atau melekat terus sama fakta, seolah-olah Anda akan mengalir bersama fakta itu. Ya. Tapi kalau Anda melekat sama setiap kebenaran janji Tuhan, itu mostly atau seringkali itu tidak istilahnya tidak beriringan dengan fakta yang ada. Amin. Saya berharap setiap kita belajar setiap kebenaran dan kita melekat sama kebenaran itu, ya, supaya Anda tidak bosan, saudara, karena firman Tuhan itu hidup. Kenapa firman hidup? Karena firman itu adalah Dia sendiri. Dan karena firman itu hidup, Dia punya kuasa, saudara. Amin. Ya, karena Dia adalah Dia sendiri. Nah, jadi sekali lagi saya mau ajak Anda lihat ayat dasarnya, Yohanes 15:16. Kalian tidak memilih aku, tapi aku yang telah memilih dan mengutus kalian untuk pergi kepada dunia untuk menghasilkan buah. Untuk pergi kepada dunia. Anda dan saya dipilih supaya kita pergi kepada dunia dan menghasilkan buah. Jadi Anda dipilih sama Tuhan bukan untuk diem, untuk bengong aja, bukan. Anda langsung dihadapkan kepada dunia dan menghasilkan buah. Dan buah kalian akan kekal, karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, Dia akan memberikannya kepada kalian. Saudara lihat, bukan kita pilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Saudara, saya kasih, Tuhan kalau memilih kita, Dia nggak peduli kita siapa. Tapi yang jelas ketika Dia memilih kita, memilih saudara dan saya, Dia pasti menyertai Anda. Nah, ini perjalanan ini yang seringkali di luar prediksi. Karena perjalanan bersama sang kebenaran ini, ya, seringkali melawan mainstream, melawan aliran-aliran fakta yang ada. Kita seringkali melawan arus. Tapi saya mau pastikan, saudara, kalau Anda dan saya disertai Tuhan, apa saja yang Anda buat,
itu pasti berhasil. Amin. Apa saja yang Anda buat, itu pasti berhasil. Ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Firman yang kedua untuk tema tahun ini. Jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Ingat, harus tetap dalam kesatuan hidup denganku, karena aku tetap dalam kesatuan hidup bersamamu, denganmu. Posisinya Tuhan selalu tetap melekat sama kita. Tapi seringkali kita ini lupa untuk selalu melekat dengan Dia. Artinya apa? Apapun yang tertulis di dalam setiap kebenaran itu, kita harus lakukan. Amin. Makanya kalau Anda lihat Yohanes 15 ini perikopnya bicara tentang pokok anggur. Ayat 4 bicara harus tetap melekat, karena Tuhan tetap melekat dengan kita. Karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya tidak akan menghasilkan buah, maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupku. Saudara, saya mau ingatkan, karena tantangan dunia semakin ke sana, semakin banyak hal yang kelihatannya membingungin. Ya. Tapi saya mau bilang, kalau Anda melekat sama sang kebenaran, saya jamin sang kebenaran, yaitu Dia sendiri, Dialah yang akan membela Anda. Amin. Dia yang akan membela Anda. Ya. Karena kalau tidak melekat pada pokok anggurnya, kita tidak akan berbuah. Karena buah itu hanya dihasilkan kalau kita yang ranting dan cabang ini menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupnya Tuhan sendiri. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya mohon di dalam hidup Anda, apapun tantangannya, ingat untuk selalu memilih kebenaran. Amin. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingku. Ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber kalian, buah melimpah sekali lagi. Ya, buah melimpah akan mengalir dari dalam diri kalian. Tetapi ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Saudara, dua ayat utama ini, Yohanes 15:16 dan Yohanes 15:4 dan 5, ya, ini akan menjadi dasar ayat-ayat, dasar pengajaran saya, dasar pengajaran yang kita terus kembangkan untuk tahun ini. Melekat pada kebenaran yang kali ini. Jangan sampai Anda tidak melekat. Kenapa? Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak berdaya. Saudara, Yohanes 17 ayat 17, sucikanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, jadi setiap Anda bangun pagi, ingat apa? Semua janji-janji Tuhan. Sebelum tidur juga ingat semua janji-janji Tuhan. Jangan terbawa sama fakta-fakta, saudara. Jangan kebawa. Karena risikonya terlalu berat. Kalau Anda terhanyutkan. Ya, kalau kita dihanyutkan sama fakta-fakta, lama-lama kita jadi bingung, saudara. Tapi kalau Anda melekat sama kebenaran, Anda nggak pernah akan bingung. Kenapa? Karena Dia adalah jalan, Dialah kebenaran,
dan dia adalah hidup itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, dia adalah jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Nah, saudara, bagian 2, saya akan mulai bicara tentang contoh dari para pahlawan Tuhan, tapi kali ini kita akan bahas tentang Daniel dan kawan-kawan. Ya, para pahlawan yang Tuhan pilih dan selalu memilih untuk melekat pada kebenaran atau pada Tuhan sendiri. Saudara, ingat, mereka taat sama firman atau taat sama Taurat itu karena mereka cinta sama Tuhan. Amin. Jadi saya berharap Anda dan saya mengerti bahwa kita taat sama Tuhan bukan karena takut kalau Tuhan itu kejam. Ingat, bukan karena ketakutan karena dia kejam, tapi dia itu adil, saudara, saya ingetin. Tapi karena kita cinta sama dia. Kalau Anda urutin Yohanes 15 dari 45 terus sampai 9, Anda akan diomongin, tinggallah dalam kasihku itu. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku tinggal dalam kasih Bapa. Ayat 10-nya, jikalau kita tinggal dalam kasihnya, artinya kita melakukan segala perintahnya, yaitu 2 perintah tentang kasih. Amin. Nah, memang seringkali fakta itu mengajarkan kita yang kebalik-balik tentang hal ini. Contoh, kalau Anda dianiaya, Anda difitnah, ya kita kesel, kita marah, tapi hati-hati. Ya, jangan sampai kita kebawa sama amarah itu. Amin. Ya, sekali lagi, ikut Tuhan. Kalau Anda lihat peraturan kerajaan dari Matius 5, 6, dan 7, kita tahu, saudara, itu kerajaannya sungsang, upside down kingdom. Anda doa Bapa kami aja, di ujungnya Anda juga bingung, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang kesalahan orang lain. Saudara, ya, ngampuni kesalahan itu gampang kalau orangnya jauh, tapi kalau orangnya dekat dan terus-menerus membuat salah sama kita, itu jadi satu persoalan tersendiri. Halo? Ya, jadi saya berharap, saya menghimbau, ayo saudara, ya, jaga hatimu benar-benar. Kita akan bahas tentang Daniel, karena apa? Ya, ini kisahnya luar biasa, saudara. Daniel 1, itu kalau Anda lihat, Daniel dan kawan-kawan ini adalah merupakan orang-orang yang dipilih dari bangsa Israel, ya, untuk disekolahin di Babel, tapi sebenarnya ditulis dia tuh orang-orang yang dibuang, hidup dalam pembuangan. Ayat 3 dan 4, kemudian Raja memberi perintah kepada Aspenas, kepala pejabatnya, untuk memilih sejumlah pemuda dari keluarga kerajaan atau bangsa Israel yang cakap bertugas di istana Raja. Mereka haruslah pemuda yang tampan, yang tidak bercacat, ya, dan ahli dalam segala macam hikmat. Mereka harus cerdas, memiliki pengertian, dan memenuhi syarat untuk bertugas di istana Raja. Aspenas diperintahkan untuk mengajari mereka budaya, literatur, serta bahasa Babel. Saudara lihat di sini, Aspenas bertugas untuk apa? Culturize, membudayakan orang-orang Israel ini loh. Enggak cuma Israel, saudara, ini ada banyak yang dipilih, ya, dan semuanya disekolahin. Nanti Anda lihat, ya. Tapi para pemuda yang dari Israel ini, para Yahudi, anak orang-orang Ibrani, ini saudara, ya, itu adalah orang-orang yang dipilih, tapi sebenarnya dibuang. Karena mereka dipilih dan ditarik ke negara Babel untuk menjadi pegawainya Babel. Ya, saudara, mereka adalah, kalau Anda lihat, ya kan, di sini ditulis apa, saudara? Ya, mereka adalah para pemuda yang tampan dan tidak bercacat. Saudara, dalam bahasa Ibrani-nya, ya, ini saudara, ya kan, mereka itu orang-orang yang fisiknya luar biasa, moralnya baik,
mereka orang-orang muda. Ya, ini saudara di bahasa Ibrani-nya ditulis yelet, yang artinya mereka ini sudah melewati masa remaja. Ya, banyak para cendekiawan mempercayai dan menduga bahwa Daniel masih remaja ketika dibawa ke pembuangan di negeri Babel. Ya, tapi ketika mereka mulai dipilih disekolahin, saudara, ya ini sudah ngelewatin masa remaja ini. Ya, saya nggak tahu apakah sekarang ini disebut ini sebagai generasi apa ini. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang muda yang luar biasa. Apakah ini sering populer disebut dengan Gen Z? Ya, tapi kalau saya lihat Gen Z katanya lahir tahun berapa puluh sampai tahun berapa puluh. Nah, saudara, Daniel ini lahirnya bukan tahun 90-an atau tahun 2000-an, saudara. Ya, dia lahir tahun berapa, tapi usianya udah ngelewatin masa remaja. Ya. Daniel juga disebut dan kawan-kawannya ini memiliki pengetahuan. Ya. Daniel juga disebutkan mereka tuh punya kemampuan, saudara, untuk membuat orang mengerti, yaitu ahli di dalam mengajar dan meyakinkan orang lain. Mereka juga memiliki kemampuan, keyakinan, pengendalian diri untuk berdiri di istana raja. Jadi mannernya, tata keramanya juga manner kerajaan. Ya memang ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mereka itu adalah dari keturunan cendekiawan, mereka keturunan bangsawan, keturunan kerajaan. Jadi nggak sembarangan. Nah, mereka dipilih, saudara, untuk dibawa ke pembuangan di Babel, terus disekolahin. Ayat 5, Anda lihat, Raja memberi mereka jatah makanan dan anggur yang terbaik. Jelas, saudara. Di dalam training center ini mereka dikasih makanan santapan yang raja setiap hari. Selama 3 tahun mereka harus menempuh pendidikan yang menyeluruh, di mana setelahnya mereka akan mengabdi kepada raja. Nah ini zaman sekarang itu kayak scholarship, saudara. Disekolahin di negara yang sangat maju, ya, dengan beasiswa penuh, dikasih jatah makanan yang bukan jajan sendiri, saudara, ya, tapi kualitasnya kualitas kerajaan, makanannya dengan anggur yang terbaik dan santapan raja, ya. Dan di antara orang-orang Yehuda ini ada Daniel, Hananya, Misael, serta Azaria, ya. Tetapi pejabat kepala istana menamai mereka dengan nama Babel, yaitu Daniel disebut Belsasar, Hananya disebut Sadra, Misael disebut Mesah, dan Azaria disebut dengan Abednego. Ayat 8, Anda perhatiin sekarang. Mulai ini, saudara. Ya, tetapi Daniel bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemari tubuhnya dengan makanan dan anggur dari santapan raja. Saudara, kenapa? Karena mereka tahu bahwa sebelum dipersembahkan kepada raja, makanan ini juga diserahkan kepada dewa-dewa, saudara. Jadi Daniel tidak mau menyantap makanan seperti ini. Karena itu dia memohon kepada pejabat kepala agar memperbolehkannya untuk tidak menyantap santapan raja. Ya. Daniel menolak karena dia tidak melekat pada kebenaran. Berarti ini. Jadi Daniel memutuskan untuk tetap benar kepada kebenaran firman itu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, setiap Anda dan saya hidup menavigasi, how we navigate our life, untuk melekat pada kebenaran atau janji Tuhan. Itu menyangkut apa? Menyangkut kepastian bahwasanya kita pun tidak melawan pada semua aturan-aturan kerajaan Allah. Amin. Jadi kita tidak bisa hidup sembarangan semau gue, saudara. Jadi konsekuensi logisnya adalah, ya ini yang ditempuh sama Daniel dan kawan-kawan. Ayat 9, lalu Allah menggerakkan hati pejabat kepala itu agar menunjukkan kasih sayang dan belas kasih kepada Daniel. Saudara lihat, ada satu kasih yang ditimbulkan kepada para pejabat ini, yang Tuhan timbulkan, yang Tuhan taruh di dalam para pejabat ini hatinya,
supaya mengasihi Daniel dan kawan-kawan ini. Bahasa Ibrani itu hesed. Hesed itu apa? Hesed itu adalah satu kasih yang tidak diupayakan, satu anugerah atau favor. Ya, sekali lagi, favor ini bisa sempurna penuh seperti mereka dapat, sekali lagi karena mereka melekat sama Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau ajak Anda berpikir sebentar. Seandainya Anda punya pohon, ya, Anda punya pohon. Kalau ini batang pohon, ya, terus ada carangnya. Anda ada carangnya di sini. Ya, saya mau bilang, saudara, ya, carang ini yang merah ini akan mengeluarkan buah. Buah itu termasuk hikmat, kepandaian, termasuk kesehatan. Ya, itu tergantung dari buah pohonnya ini. Artinya apa? Kalau carang ini lepas, sekalipun pohon utamanya ini, batang utamanya ini terus melepaskan kehidupan, tapi carang ini tidak bisa dapat saluran kehidupan. Amin. Akibatnya apa? Akibatnya maka lama-lama carang yang merah ini akan kering. Jelas, saudara? Ya, jadi sekali lagi saya mau bilang, ya, Daniel dan kawan-kawan memutuskan, ya, untuk tetap benar kepada sang kebenaran itu. Supaya apa? Semua yang nantinya masuk ke dalam dia, ya, itu akan menjadikan dia sehat. Karena dia tidak mau menyantap makanan yang diserahkan kepada dewa-dewa. Terus nanti mereka sehat nggak, Pak? Nah, ini yang jadi hal, saudara. Akan tetapi ia memperingatkan Daniel, Tuanku Raja telah memesankan daging dan minumanmu. Dan aku takut dia tahu jika wajahmu mulai terlihat pucat, kurang protein, kurang darah, ya, loyo, teler, ya, dan daripada pemuda lain seusiamu, kamu bisa membuat nyawaku terancam di hadapan raja, kata para pengawas ini, saudara. Ya, nah, saudara yang saya kasihi, ya, ketika Daniel dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak mau menyantap makanan atau hidangan yang ada di raja, sebenarnya dia tuh sadar bahwa dia adalah orang-orang yang dikuduskan atau dipisahkan. Sanctification, saudara. Sanctified. Saya percaya Anda dipilih untuk dipisahkan. Amin. Ya. Jadi Anda tidak boleh serupa dengan dunia, tapi Anda dipisahkan. Ya. Nah, ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata, Daniel kemudian memohon kepada pengawas yang ditentukan kepala. Ada petugas untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Daniel berkata kepadanya, ujilah kami hamba-hambamu ini selama 10 hari. Berikanlah kami biji-bijian saja untuk dimakan dan air untuk diminum. Ya. Kemudian setelah itu bandingkan penampilan kami dengan penampilan para pemuda, ya, yang menyantap makanan raja. Setelah itu kamu bisa putuskan apa yang harus kamu lakukan dengan diri kami. Jadi saudara, Daniel tidak mau berdebat karena dia punya keyakinan bahwa dia pasti lebih sehat. Ingat Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ayat 1, definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Daniel punya dasar dalam pengharapannya, pasti akan lebih sehat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat, Daniel sudah melihat. Di dalam visionnya dia sudah melihat, dia pasti lebih sehat. Dia minta dikasih makanan-makanan biji-bijian.
segala yang dari biji, bisa jadi juga sayuran, saudara. Ya, di dalam pemisahan atau dalam tanda petik pengasihan ini secara kiasan, ya saudara, ini sebenarnya disebut raw food, saudara. Dia makan makanan yang benar-benar masih asli, ya, bukannya diproses yang nggak sehat, saudara. Dan Alkitab membuktikan kebenaran ini dibuktikan. Ayat 14, jadi pengawas itu setuju untuk melakukan apa yang mereka minta dan menguji mereka selama 10 hari. 15, dan ketika 10 hari itu telah usai, mereka terlihat lebih sehat dan bahkan bertambah gemuk. Saudara, pengertian gemuk ini juga harus dibatasi, ya, bukan overweight ya saudara, tapi pasti lebih kencang saudara, lebih kuat. Kondisi fisik keempat pemuda Ibrani ini telah lebih baik daripada pemuda lain yang menyalakan santapan raja. Jadi saudara, ini ada kayak pusat pelatihan selama 3 tahun gitu, untuk menghasilkan para penasihat raja, orang-orang pinter. Mereka pilih yang muda supaya nanti pada tahunnya, pada tahun-tahun sekian, ya setelah mereka makin dewasa, ya bayangin ketika mereka remaja, udah lewat masa remaja, tambah 3 tahun, mereka makin jadi pemuda-pemuda. Terus ketika mereka mulai kerja praktek dan seterusnya, mereka akan jadi dewasa muda dan seterusnya, saudara. Nah, kondisi mereka lebih sehat, saudara. Maka penjaga itu mengganti makanan dan anggur wisata meraja dengan sayur-sayuran dan air. Saudara, jadi Alkitab membuktikan ketika kebenaran diikuti, maka Anda lihat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Saudara, melekat pada kebenaran, menolak makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, bukan menyebabkan Daniel dan kawan-kawan jadi kurus kering, saudara, kayak kurang makan, tapi malah lebih sehat. Fisiknya lebih sehat, terbukti. Ayat 17-18, 4 pemuda yang luar biasa. Saudara, Allah memberi pengetahuan dan kepandaian dalam segala aspek karya tulis dan keahlian. Saudara lihat, Tuhan memberikan semua keahlian dalam segala aspek karya tulis dan keahlian, bahkan kepada 4 pemuda Ibrani itu. Daniel juga memiliki karunia yang unik untuk menafsirkan beragam penglihatan dan mimpi yang dikodrati. Jadi saudara, kepada keempat-empatnya Tuhan juga memberikan hikmat, saudara. Kok bisa? Ingat, sumber segala hikmat, sumber segala ini, itu adalah dari Tuhan sendiri, sang kebenaran itu. Alkitab membuktikan nanti, saudara. Ya, Alkitab membuktikan, ya, saudara, semua pengetahuan dan pewahyuan itu harus datang dari Tuhan, yang adalah sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran. Karena semua kebenaran berasal dari Tuhan, dari Allah sendiri. Saudara, ayat 18 dulu, saudara. Setelah waktu ditentukan oleh raja untuk mendidik mereka selesai, berarti setelah 3 tahun, saudara. Ya, kepada pelayan istana pun mereka membawa kepala pelayan istana pun membawa mereka ke istana Nebukadnezar, sang raja. Jadi saudara, selama 10 hari pertama mereka diuji soal makanannya. Ternyata mereka lebih sehat. Tapi apakah makanan ini menjadi sumber yang baik buat nutrisi otak? Ya, karena kalau makanannya nggak bergizi, saudara, ini 4 pemuda ini omongannya akan jadi ngaco, saudara. Ya, kalau omong nggak nyambung. Ya, tapi Alkitab membuktikan setelah 3 tahun, saudara, mulai diuji, saudara. Ayat 19, raja menanyai mereka semua. Perhatiin, raja menanyai mereka semua. Perhatiin, saudara.
Ya, raja menanyakan kepada mereka semua, di antara semua pemuda itu, dia tidak menemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi raja pun memilih mereka untuk menjadi penasihatnya. Saudara lihat, setelah lulus 3 tahun, dites, fit and proper test, ternyata yang 4 ini memang luar biasa, saudara. 20, dan ketika raja meneranyai mereka mengenai hikmat atau pengertian apapun, dia mendapati bahwa mereka semua 10 kali lebih unggul daripada semua penyihir dan ahli guna-guna di seluruh kerajaannya. Saudara lihat ya, jadi sekolah ini isinya bisa para penyihir dan guna-guna. Ya, mungkin kalau di film mungkin sekolahnya mungkin agak gelap-gelap gitu kali ya, karena ada ahli penyihir. Ya, tapi saya rasa enggak sih, saudara. Mereka harus terang benderang belajarnya. Tapi Alkitab membuktikan, saudara ya, kehebatan mereka yang luar biasa. Amin. Jadi ketika mereka melekat sama kebenaran, Anda lihat ya, ketika mereka melekat sama kebenaran, tubuhnya sehat. Amin. Otaknya sangat sehat. Nah, saya berharap kita semua sadar ini. Tidak setiap kita bisa menyantap makanan yang harganya mahal dan bergizi tinggi. Tapi ternyata kita bisa makanan yang harus mahal tapi tetap bergizi tinggi. Amin. Makanan sehat itu akan menghasilkan gizi yang baik. Harus seimbang. Ini loh, 4 ini bukan khayalan, saudara ya. Bukan fiksi, ini kebenaran, ini fakta nyata. Ya, ada 4 orang yang dibuang. Sebenarnya mumpung dibuang dikasih makanan raja kan mumpung nih. Ya, saudara, tapi dia memilih makanan tidak enak, saudara. 3 tahun dapat kesempatan makanan enak terus gratis. Tapi mereka memilih tidak. Ini nggak main-main, saudara. Serius saya bilang, ini nggak main-main. Ya, saudara yang saya kasihi. Tapi Daniel dan ketiga kawannya itu sadar betul. Sadar apa, Pak? Bukan karena makanan yang membuat kami sehat. Amin. Tapi dalam setiap janji yang mereka makan setiap hari, itu akan memproduksi semua sistem tubuhnya jadi sehat dan luar biasa. Dan akibatnya pertumbuhan otaknya juga luar biasa, saudara. Ya, kita seringkali mendengar kisah-kisah yang dahsyat anak-anak Tuhan yang dari pelosok-pelosok, saudara. Ya, saya waktu dulu pernah dengar dari anaknya teman saya. Ya, mereka satu kelompok. Waktu itu seingat saya mereka kuliah di Inggris, saudara. Terus mereka satu kelompok nih anak-anak Indonesia ini. Seingat saya 4 orang kalau nggak salah. Salah satu leadernya ini adalah dari Indonesia Timur, saudara. Dia dapat full scholarship dan dia ikut lomba. Lomba apa, Pak? Lomba yang namanya dari punyanya Microsoft, saya ingat saya. Imagine Cup. Jadi satu pertandingan tentang imajinasi. Ini isinya kreativitas, saudara. Ya, mereka masuk final sampai akhirnya dibawa ke Amerika. Saya lupa di Seattle atau di mana finalnya. Ya,
Mereka kalah sama China kalau nggak salah, atau Taiwan, saya lupa. Tapi tetap saudara, saya lihatnya, ya, jadi Microsoft itu bikin satu lomba buat anak-anak muda, saudara. Imagine Cup. Ya, jadi bagaimana imajinasinya itu dibuat menjadi satu plan dan kenyataan, saudara, yang dijalankan. Luar biasa, saya diceritain, saudara. Ya, jadi mereka anak-anak Tuhan yang ini timnya ini, saudara. Ya, ini luar biasa. Jadi saya nggak aneh kalau lihat Daniel, saudara, dan kawan-kawan, saudara. Ini pinternya luar biasa. 3 tahun mereka di karantina khusus, di training. Tapi hasilnya 10 kali lipat, saudara. Ya, ayat 21 Daniel 1. Dan Daniel tetap ada di Babel sebagai penasihat kerajaan sampai ketika Koreshi naik tahta. Alkitab menunjukkan, saudara, Daniel ada di lingkungan atas ring satunya kerajaan. Itu sampai 4 kerajaan, saudara. Ya, dari Nebukadnezar, ya, terus sampai ke Belsasar kalau saya nggak salah ingat, terus sampai ke Darius, terus sampai ke Koreshi. Jadi Daniel jadi penasihat itu nggak turun-turun, saudara. Ini hebat, saudara. Saya jadi teringat tahun lalu ketika kami ikut School of Gatekeeper di Singapura. Ada seorang ibu, saudara, umurnya seingat saya 80-an tahun lebih, saudara. Ya, dia udah zaman itu udah 42 tahun jadi direktur. Ya, direktur perbankannya Singapura, saudara. 40 tahun jadi direktur ini nggak guyonan, saudara. 40 tahun lebih. Ya, di Singapura, negara yang teknokratnya pinter-pinter tuh. Ini ibu-ibu, saudara. Ya, dan dia menjadi arsitek di belakangnya finance teknologinya Singapura. Digital finance-nya Singapura. Saudara, kenapa bisa begini? Ya, dia cerita perjalanannya dia. Waktu dia mulai ngomong, saya udah tahu, saya bilang istri saya bisik-bisik. Ini orang bisa kayak gini kalau nggak wanita besi, nggak mungkin nih sebelumnya. Ya, memang dia keras, saudara, tapi dia penuh kasih. Ya, dan di Gatekeeper itu para businessman anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya kalau nggak salah, minggu terakhir bulan ini kalau nggak salah, ya, atau minggu ketiga, saya lupa, nanti cek lagi. Itu presiden direkturnya dari Gatekeeper Singapura akan sharing di Zoom ini. Ya, Sherman. Ya, jadi nanti Anda jangan lupa untuk tetap terus keep in touch dengan kita, karena saya akan minta dia sharing. Ya, grupnya dia anak-anak Tuhan bisnis yang luar biasa. Waktu itu ada pernah Markus, Anda pernah ingat? Ya, seorang anak Tuhan yang sebelumnya waktu mudanya, saudara, ya benar-benar dibuang. Buang kemana, Pak? Penjara. Ya, mengalami berapa? 7 tahun atau 8 tahun. Sentence-nya udah maksimum, tapi dia jalani 5 tahun karena kelakuannya baik. Akhirnya dia remisi. Masa remajanya ada di penjara. Sekolahnya di mana? Ya di dalam penjara. Ya, tapi Tuhan ketika dia bertobat, Tuhan membawa dia. Waktu dia bersaksi waktu itu kalau salah dia punya 5 perusahaan, gak guyonan, saudara. Ya, nah, saudara, saya balik lagi ke Daniel. Anda lihatnya, ketika orang melekat sama kebenaran, yang bela bukan manusia lagi, saudara, tapi pencipta alam semesta ini. Amin. Saya berdoa buat para yang mendengarkan saat ini dan para yang mendengarkan lewat video YouTube atau apapun. Saya garanti, kalau kita melekat sama kebenaran, tidak akan Tuhan tidak bela. Amin. Saya pastikan Tuhan tidak akan membela, tidak akan tidak membela Anda.
Ya, saudara. Dan semua pembelaannya pasti supernatural. Pasti di luar nalar. Karena iblis selalu memojokkan kita, melawan kita anak-anaknya Tuhan. Dipojokkan sampai seolah-olah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kisah Daniel menunjukkan itu bersama 3 kawannya. Semua yang melihat mereka pinter, oh bukannya seneng ketawa-ketawa langsung tepuk tangan gitu, saudara. I'm so sorry about that, saudara. Jadi kalau Anda dipanggil Tuhan, setuju semua dipanggil Tuhan, amin. Anda dipilih, amin. Dan setelah itu Anda jalan di dalam tracknya dia, tantangannya pasti ekstra besar dan ekstrim besar. Nggak ada tantangan enteng-entengan, saudara. Mereka diiri sama orang-orang lain. Akhirnya sampai keluar peraturan, dibikin patungnya raja suruh nyembah. Yang nggak nyembah langsung, ya, dimasukin dapur api. Kejadian, saudara. Mereka nggak nyembah. Dan 3 ini, saudara, nggak ada yang mau nyembah. Diulangi lagi, dikasih kesempatan, tidak mau nyembah lagi. Hasilnya apa? Ya udah, dapur api dijalani. Yang gendong mereka masuk ke dapur api ketika dapur apinya panasnya ditingkatkan sekian kali. Yang gendong mereka aja mati, saudara, padahal baru di pinggiran. Ya. Tapi yang digendong, saudara, begitu masuk, bukan 3, tapi 4. Rajanya bingung. Kenapa bisa 4? Karena sang pembela itu ada di dalamnya. Amin. Saudara, ketika kita melekat sama kebenaran, maka semua hukum-hukum alam, yaitu fakta-fakta itu tidak akan ada berlaku bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Anda bisa lihat kisah-kisah di Alkitab. Filipus bisa tiba-tiba ngilang, saudara. Itu terjadi dengan hamba Tuhan di tahun berapa itu kemarin. Ya, tiba-tiba dia bisa transporter, saudara. Pindah. Ada kesaksian waktu itu, saudara. Temennya seorang hamba Tuhan ini, dia harus pelayanan, dia waktu itu di Jerman, dia macet banget jalanannya, padahal dia bertugas di kota lain. Ya, kalau dilihat macet, dia melihat mapnya itu bakal 3 jam, waktunya udah gak akan keburu, tapi dia berdoa. Tiba-tiba nggak sampai 5 menit, saudara, nggak sampai 3 menit. Dia udah nyampe, saudara, di sana tanpa terlambat. Kok bisa? Iya. Ketika kita melekat sama kebenaran, maka semua hukum-hukum alam yang tunduk pada fakta-fakta itu akan dilewati dengan begitu saja. Saudara, yang bagian 2, melekat pada sang kebenaran akan membuahkan hikmat yang tidak terbatas. Di sini kita mulai kepada pokok persoalannya, ya, yaitu satu hari sang raja itu bermimpi, Nebukadnezar, dan mimpinya membuat dia gundah, saudara. Tapi raja ini memang terkenal dengan powernya dan kebengisannya. Dan dia bilang kepada para penasihat ini, Alkitab tidak mencatat ini tahun keberapa setelah dia training. Tapi kepada semua penasehatnya, ahli nujum, ahli sihir, ahli guna-guna, tukang santet, ya kan? Ya, ada preman nggak? Mungkin ada juga, saudara. Ya, komplit lah, saudara. Ya, tukang sulap, tukang sihir, tukang tipu, mungkin ada juga. Ya, nah, mereka ditanya, aku bermimpi pada malam kemarin. Tolong artikan mimpi itu. Dan mereka semua istilahnya dengan menghormati raja semuanya nanya. Tolong ceritakan kepada kami mimpi raja supaya kami bisa tafsirkan. Rajanya bilang, aku telah ambil keputusan. Aku tidak akan cerita isi mimpinya. Tapi kalau kamu nggak bisa ceritain mimpi dan tafsirannya, kamu semua akan dihukum mati. Ya, keluargamu akan dihancur-hancurin. Saudara lihat tuh. Ya, rajanya galak ekstrim, saudara. Nah, saya nggak tahu apakah si raja tahu bahwasannya atau sadar kalau nanti semuanya dimatiin.
Ya kan, penasehatnya dia siapa lagi? Mungkin dia udah punya sekolah lagi, saudara. Ya, sudah ada sekolah tahap kedua tuh yang 3 tahun. Kemungkinan. Ya, saudara, mereka semua nggak ada yang bisa. Mereka bilang, kalau engkau nggak nyeritain mimpinya dulu, gimana aku bisa ngertiin artinya? Make sense, saudara. Ya, suruh nebak-nebak ini kan nyari perkara namanya. Akhirnya keputusan itu tetap, kalau nggak bisa, ya udah habis. Daniel dengar ini, akhirnya Daniel bilang ini. Daniel 2 ayat 16. Daniel segera pergi menghadap raja dan mohon lebih banyak waktu supaya dia dapat mencari penjelasan dari mimpi raja. Saudara, Daniel ngadep supaya dia bisa mendapat penjelasan. Dia minta waktu. Ayat 17, Daniel kemudian pulang dan menjelaskan semuanya kepada teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. 18, dia mendesak mereka untuk memohon belas kasih. Belas kasih Allah di surga untuk menolong mengungkapkan rahasia atau rahasia misterius dari mimpi sang raja, sehingga Daniel dan teman-temannya tidak akan dihukum mati bersama orang bijak Babel lainnya. Saudara lihat, 4 orang ini punya kebiasaan apa? Menghadap kerajaan, menghadap raja, di atas segala raja, menghadap Tuhan. Saudara, kita tahu ya, mereka ya adalah orang-orang yang memang melekat sama kebenaran. Dan ketika mereka memutuskan untuk menghadap Tuhan, ini dalam bahasanya kita adalah soaking itu, saudara. Tenggelam atau melekat di dalam kasih-Nya. Ayat 19. Ya, malam itu Allah dengan jelas menyingkapkan pada Daniel dalam penglihatan di malam hari misteri mimpi itu. Kemudian Daniel memuji Allah di surga dengan berkata, terpujilah kiranya nama Allah. Biarlah namanya dipuji untuk selamanya. Ya, sebab hikmat dan kekuatan adalah miliknya. Saudara lihat, ya, akhirnya mereka mendapatkan penjelasan lengkap lewat Daniel, diberikan dalam penglihatan di malam hari. Nah, saudara yang saya kasihi, terlalu banyak kesaksian yang bisa saya bagikan bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat banyak hal, saudara. Sebab itu saya mau bilang buat saudara, ya, kasih Tuhan kepada kita yang seringkali dinyatakan oleh Pastor Bill Johnson, what matters to you, it matters to him. Apa yang jadi masalah buat Anda, itu juga jadi masalah buat Tuhan. Saudara, saya kasih, tetap melekat pada sang kebenaran. Tidak akan dia tidak bertindak buat Anda. Amin. Saudara, roh yang menyertai Daniel, karena Alkitab menulis Daniel ini memiliki excellent spirit atau extraordinary spirit. Daniel 6 ayat 4 Anda bisa lihat itu. Roh yang sama ini juga yang menyertai kita. Amin. Saudara, jadi kalau Anda kerja sendiri atau Anda kerja sebagai pegawai profesional, kalau nemu hal-hal yang tidak bisa ditemukan solusinya, atau bahkan kalau Anda diminta sama teman Anda untuk nyari solusinya, jangan terus menyerah, saudara. Jangan terus bilang, lu aja nggak bisa, apalagi gue ini siapa? Saudara, kalau Anda bilang, gue ini siapa? Tuhan akan ngomong sama Anda, engkau anakmu. Nah, engkau anakku, sorry. Saudara, ini berlaku pada banyak pahlawan Tuhan, saudara.
baik dia Musa, baik dia Gideon, baik dia Daud, siapapun saudara, semuanya kurang lebih sama. Ya. Kalau sampai Anda di-challenge di tempat kerja Anda untuk menemukan solusi yang kelihatannya nggak masuk akal, itu justru waktunya Anda tunjukkan kualitas Anda itu siapa. Amin. Saudara, jangan pernah nyerah, saudara. Kenapa? Yang menjadi masalah buat Anda itu juga Tuhan tahu, dan dia itu juga menjadi masalah buat dia. Ingat, yang milih Anda itu Tuhan. Nggak mungkin Tuhan memilih Anda terus mengizinkan atau membiarkan Anda ya jatuh terus tidak bisa berhasil dan sebagainya. Terus akhirnya Tuhan bilang, lo kapok kan lo? Ya, gue biarin aja. Asal Anda terus melekat sama dia, nggak mungkin Anda akan dikatakan kapok lu. Ya, nggak ada, saudara. Perjalanan boleh menyesakkan, tapi dia tetap menyertai Anda. Roh yang sama, Yohanes 14:15-17 TSI 3. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Saudara lihat ya, semua selalu seringkali dimulai dengan ayat-ayat ini. Kalian akan mengikuti perintahku. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Ingat, posisinya tuh yang diberikan itu sampai selama-lamanya. Kenapa? Saudara harus tahu, ingat, selalu saya ingatkan, Allah itu atau Tuhan kita tuh bermain dengan kekekalan skalanya. Bukan ngasih sesuatu, Anda dikasih gitu ya, kayak diiming-imingin tok gitu, ya kan? Begitu Anda mau ambil, dimakan, ditarik lagi, enggak. Anda dikasih dan ini kekal. Cuman persoalannya apa? Ya kan? Anda harus tahu dan sadar bahwa yang Anda kasih ini harus Anda pegang kenceng-kenceng. Amin. Penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal yang benar kepada kalian. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Betul. Ya. Kisah Daniel menunjukkan, saudara, semua orang-orang itu terkaget-kaget kok bisa. Tapi akhirnya karena mereka sampai kepada titik iri hati lagi, karena habis itu Daniel diangkat habis, saudara. Ya, mereka semua nyari kesalahannya. Mereka tahu, saudara, kalau nanti dibikin lagi patung yang kedua, nanti suruh nyembah lagi, mau dapur apinya segede apapun, saudara, nanti nasibnya sama dengan 3 temannya lain. Ya, mereka tuh fireproof, saudara. Ya, nggak bisa digoreng. Ya, nggak bisa dibakar. Tapi akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Mereka semua menemukan ada satu kebiasaan mereka bertiga, berempat, selalu menghadap Tuhan. Ini yang dipakai, saudara. Rajanya dikomporin, akhirnya keluar peraturan, dan beneran Daniel masuk ke gua singa. Tapi sekali lagi, singa aja takut sama Daniel. Keren ya? Halo? Kenapa? Karena sang kebenaran akan melindungi itu semua. Nah, saudara, ya, tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia ada bersama kalian dan nanti dia akan tinggal dalam hatimu masing-masing. Roh kebenaran sebagai penolong. Ia akan mengajarkan tentang semua kebenaran itu tinggal di dalam kita. Yohanes 14:26 ada 2 versi yang saya ajukan. Tapi ketika Bapakku mengirimkan Roh Kekudusan, dia yang seperti aku, yang memerdekakan kalian, dia akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dalam namaku. Lihat, saudara, dia ngajar kita tentang segala sesuatu dalam nama dia. Dan dia akan mengilhami kalian untuk mengingat setiap firman yang pernah kukatakan kepada kalian. Ini artinya apa? Mengingat setiap kebenaran, setiap janji-janji Tuhan. Ketika Anda terpuruk, rasanya udah nggak ngerti lagi harus gimana, dia akan mengingatkan bahwa dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika Anda sakit, dia akan mengingatkan Anda untuk apa, saudara? Bahwa dia adalah Yehova Rafa. Saudara, terus terang, kalau orang lagi dalam masalah, saudara, ya, kalau orang dalam masalah, itu kalau kita diomongin, ya kamu beriman,
Saudara, iman itu rasanya apa sih? Pahit, saudara, beneran. Bener pahit, saudara. Tapi, tapi itu kalau Roh Kudus yang Anda ada di dalam Anda, itu selalu ngomong setiap kebenaran, diingatkan, diingatkan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah pintu. Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia mulai pasti dia akan mengakhiri dengan yang luar biasa itu. Amin. Nyanyiannya ada tuh, Waymaker, dia pasti membuat jalan. Ya kan? Dia bukan tukang ngerusakin jalan, bukan, saudara. Ya kan? Nah, saudara, TSI 3, tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa, supaya aku dimuliakan, dia akan mengajari kalian tentang segala sesuatu. Ingat, semua ilmu berasal dari dia, dan ilmu itu punyanya dia, dan dia juga mengingatkan kalian tentang semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Amin. Saudara, ingat, Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu, karena semua ilmu berasal dari Tuhan. Amsal 25 ayat 2 berkata apa? Allah menyembunyikan pewahyuan tentang firman-Nya di tempat kemuliaannya yang tersembunyi. Tetapi kehormatan raja-raja dinyatakan kepada semua orang dengan bagaimana mereka menyelidiki secara menyeluruh makna yang lebih mendalam dari semua yang dikatakan Allah. Saudara, Anda itu raja-raja. Jadi memang banyak hal tersembunyi, tapi Anda akan mengungkapkan itu satu demi satu. Bahkan berikutnya Roh Kudus akan mengingatkan tentang semua kebenaran yang Tuhan katakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ingat, ini kebenaran nyata. Jadi saya nggak akan ngomong kebanyakan lagi. Tapi sekali lagi, pilihan saya serahkan pada Anda. Di dunia yang tantangannya sudah semakin banyak ini, yang cuacanya hari-hari ini kita bingung, saudara. Beneran bingung. Ya, beneran bingung. Saya tadi diceritain istri saya, karena ya ada satu murid kita, Noni, yang sekarang ada di Orlando. Ya, katanya suhunya -2 tadi, betul Maya? Ya. Selama sekian tahun Orlando itu nggak pernah minus, saudara. Ada apa nih? Saudara, alam lagi bergolak memang, saudara. Tapi jangan terus Anda mikirnya kebablasan. Ada apa ya? Terus nanti mikirnya ruwet, saudara. Ya kan? Ya. Buat apa ruwet, saudara? Mau minus berapapun, Anda disertai Tuhan. Gitu aja pikiran saya. Ya. Mau ruwetnya kayak apa, Anda disertai Tuhan. Itu aja. Soalnya kalau Anda mikirnya ruwet terus, saudara, ya kan? Terus kita mau berbuat apa? Ya. Saudara yang saya kasihi, ingat, ada ayat penutup Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Aku akan memberikan berkat kebahagiaan bagi orang yang mengandalkan aku, yang bersandar hanya padaku saja. Ya. Yang bersandar hanya padaku saja, ayat 8. Ia seperti pohonnya ditanam di tepi sungai, akarnya merambat ke aliran air, ia tidak takut ketika panas terik menyengat. Beberapa hari yang lalu anak saya cerita di Melbourne, saudara, panas teriknya bukan menyengat lagi, saudara, 46 derajat, saudara. Ya, rasanya kita Jakarta belum pernah ngalamin 46 ya Bapak Ibu. Betul ya? Di sana 46 ini nggak guyonan, saudara. Panas banget, saudara. Ya, panas banget. Panas terik menyengat, sebab daun-daunnya selalu segar dan tak pernah layu. Saudara bayangin, di tengah panas itu daunnya segar dan tidak pernah layu, sekalipun di tengah musim kemarau. Ia tidak pernah khawatir, tetapi terus menghasilkan buah. Dan buahnya itu bagus. Saudara, konsep Ibrani tentang berkat itu meliputi kemakmuran, kebahagiaan, dan kepuasan.
sehingga memberikan kita kepuasan, kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran Tuhan. Ya, saudara, apapun saudara cuacanya, daun kita akan tetap hijau dan terus berbuah dengan baik. Ya, nggak kayak buah-buah alami. Ya, lagi panas terik, ya kan, lagi nggak musim, kita akan musimnya terus ada, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat sekarang ini, saudara. Ini mirip ayatnya. Ya, tapi ada ayat satu hal yang saya ingin tunjukkan. Ya, betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan ini, yang abide pada to the truth, melekat sama tuh kebenaran itu. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat. Ya, karena mereka tidak kumpul orang jahat yang urusannya pikirannya jahat terus, atau mengikuti jalan orang berdosa, atau duduk di tengah para pengecek, mockers, saudara, yang omongannya nyinyir terus, ya, omongannya pahit terus, saudara. Jangan didengerin ngomong-ngomong kayak gini, saudara. Ya, bikin emosi jiwa katanya. Ya, ada nih yang kayak gini-gini, saudara. Bukan nggak ada. Ya, saudara. Nomor 2 nih yang penting, saudara. Kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku, merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Ini, saudara, yang saya bilang. Daniel dan keempat, ketiga kawannya itu punya hobi itu di titik ini, saudara. Dia tuh punya hobi banget di titik ini. Ya, kesenangan dan gairah mereka itu tetap benar. Makanya, ya, walaupun makanannya kelihatannya, waduh, saudara, ya kan, anggurnya dari tahun berapa? Ya, saya juga tahu di sini ada yang orang-orang yang ngerti tentang anggur, saudara. Ya kan, tapi tetap air buat dia lebih enak, lebih sehat. Saudara lihat baik-baik kesenangan yang tetap benar ini. Ya, hasilnya ayat 3, saudara. Mereka berdiri, ya, saudara, seperti pohon, berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan suburnya ditanam menurut rancangan Allah, berakar dalam di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim di hidup mereka, sehingga mereka tidak akan pernah kering, tidak pernah roboh, selalu diberkati dan selalu makmur. Amin. The main goal is relationship and the method is partnership. Goal utamanya itu hubungan, tapi metodenya Anda berpartner dengan Tuhan terus-menerus. Amin. Saya harap renungkan semua kebenaran ini. Kalau Anda perlu ayat-ayatnya, bisa minta sama Ernie, Vito, atau admin atau tim kita. Ya, nanti juga lihat YouTube-nya supaya Anda semakin berakar. Sebut nama siapa aja, saudara. Orang-orang yang melekat sama Tuhan, pasti hidupnya dibela oleh kebenaran itu sendiri. Setuju? Amin. Saudara, kita akan masuk pada perjamuan kudus. Ya, sebelum itu saya akan ajak Anda berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu, Tuhan, ketika kami makan tubuh-Mu nanti dan minum darah-Mu, firman-Mu di Yohanes 6 ayat 56 berkata apa, Tuhan? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam mereka. Sebab itu, Tuhan, ajar kepada kami, Tuhan, mengerti kebenaran ini. Ini bukan ritual, bukan kebiasaan, bukan ikut-ikutan, tapi sebuah kebenaran. Ketika kami melekat sama Engkau, Tuhan, apapun itu Engkau bela. Sebab bagimu tidak ada mustahil. Siapkan perjamuan Anda, saudara. Mari. Rosti yang saya ambil tadi secara random. Ada tulisan ini, saudara.
Tiada sesuatu pun ya yang mustahil bagimu. Amin. Yeremia 32:17b. Buka hati Anda. Kita juga berdoa buat kesembuhan buat mereka yang keluarganya atau siapanya ada yang sakit. Ingat, janji Tuhan jelas. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku ini diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi, ini bukan ritual kebiasaan atau memang acara bulanan, bukan saudara, tapi ini kebenaran. Oleh bilur Yesus kita sembuh. Sebutkan nama saudaramu, siapapun yang saudara sakit, oleh bilur Yesus namanya siapapun, mereka akan sembuh. Firman Tuhan berkata apa? Perbuatlah ini sebagai peringatan. Peringatan akan apa? Bahwa kalau kami makan tubuhmu dan minum darahmu, kami ada di dalam engkau dan engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan tubuhmu Tuhan. Bersama-sama, mari kita makan saudara. Haleluya. Demikian juga sudah makan. Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita minum darah Kristus ini, maka darah Kristus akan mengalir dalam kita. DNA Kristus yang super sehat itu akan mengalir dalam kita. DNA Kristus yang sempurna itu akan mengalir dalam tubuh kita. Membuat kita menjadi satu keluarga besar, yaitu anak-anak dari Bapa di surga yang penuh kasih itu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih buat tubuh dan darah. Makasih buat contoh sehingga kami selalu mengingat akan Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami terus Tuhan. Roh Kudus terima kasih karena Engkau ada di dalam kami. Walaupun seringkali kami merasa pengennya sendirian, tidak mau dinasehati, pengennya ninggalin Engkau, tapi kami bersyukur Engkau terus menyertai kami. Ajar kami Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami melawan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melekat terus padamu. Pada setiap kebenaran yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.